Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini adalah pembahasan yang awal-awalnya itu nggak kepikiran oleh saya. Cuman berhubung ada yang bertanya, jadi ya saya bikinkan kontennya ya. Jadi kemarin itu ada yang bertanya kepada saya mengenai apakah boleh isim nakiroh itu disifati dengan isim ma'rifat atau sebaliknya. Nah, saya yang meyakini seperti kebanyakan ulama nahwu itu meyakini bahwa untuk kalimat yang nakiroh itu tidak boleh disifati dengan isim ma'rifat. Begitu juga sebaliknya. Ya. Nah, tapi dia itu meyakini seolah-olah menduga sepertinya itu boleh ya. Kemudian dia menunjukkan bukti yaitu redaksi doa setelah adzan, yang mana doa setelah adzan ini kan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tertera di dalam hadis, yang mana redaksi hadisnya itu bunyinya seperti ini: wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'ata. Di situ untuk lafaz maqaman itu memang untuk sifat pertama adalah mahmudan ya, nakirah sama nakirah. Tapi untuk sifat yang kedua itu alladzi, yang mana ini adalah isim ma'rifat, sedangkan untuk mausufnya maqaman itu isim nakirah. Nah, kemudian untuk menjawab hal ini saya belum tahu, sehingga saya perlu searching di internet ya, dan ternyata saya menemukan sebuah jurnal, yang mana jurnal ini menjawab pertanyaannya. Ini saya bacakan untuk jurnalnya. Untuk yang pertama ini, mauqifun nahwiyin fi wasfin nakirah bil ma'rifat wa aksihi. Mauqif itu tempat berhenti, cuman di sini saya artikan sebagai sikap ya. Sikap para ulama nahwu di dalam mensifati isim nakirah dengan isim ma'rifat, begitu juga sebaliknya. Di sini ada 3 pendapat, yang mana ya sebenarnya 2 sih, cuman di sini ditulis 3 ya. Untuk yang pertama, Imam Khalil serta sebagian ulama nahwu dari daerah Kufah, begitu juga Imam Ahfaz, itu memperbolehkan kalau sifat serta mausuf itu berbeda antara nakirah serta ma'rifat. Gitu. Kemudian yang kedua, ini juga sama dengan pendapat yang pertama. Sebagian ulama nahwu seperti Imam Ibnu Tarawah itu juga memperbolehkan ya kalau mensifati isim ma'rifat dengan isim nakirah. Nah, kemudian pendapat yang ketiga ini yang saya ikuti. Mayoritas ulama nahwu dari Basrah, di antara mereka Imam Sibawayh serta pengikut mereka yang banyak dari ulama-ulama nahwu seperti Imam Abi Ali Al-Farisi, Imam Ibnu Jini, Imam Ibnu Malik ya, yang saya ikuti itu, kemudian Imam Abi Hayyan serta yang lainnya itu mengatakan tidak boleh kalau antara sifat serta mausuf itu berbeda dalam nakirah serta ma'rifatnya. Pendapat yang ketiga ini yang saya ikuti. Namun ketika saya membaca halaman selanjutnya, nah ini saya menemukan jawabannya. Di sini, qaulun nahwiyin bijawazi wasfin nakirah bil ma'rifat. Pendapat para ulama nahwu ketika mensifati isim nakirah dengan isim ma'rifat. Di sini disebutkan dzakara Sibawayh. Imam Sibawayh yang menyebutkan. Tadi Imam Sibawayh itu termasuk ulama yang tidak memperbolehkan ya kalau sifat serta mausuf itu berbeda dalam nakirah serta ma'rifatnya. Cuman di sini Imam Sibawayh itu memberikan kita sebuah logika. Kalau misalkan boleh, maka logikanya seperti ini ya, gitu. Dzakara Sibawayh ya, Ra'yal Khalil. Jadi di sini Imam Sibawayh itu menjelaskan pendapatnya Imam Khalil, mungkin Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi atau Imam Khalil yang lain. Ya, itu menjelaskan kalau Imam Khalil itu ya, pendapatnya Imam Khalil mengatakan bahwa isim nakirah itu boleh disifati dengan isim ma'rifat. Logikanya seperti ini. Wa za'ama al-Khalilu annahu yajuzu lahu sautul himari ala sifati li annahu tashbih. Imam Khalil itu menduga bahwa seseorang itu boleh bersuara yang suaranya itu adalah suara keledai. Jadi di situ sautun itu sebagai mausuf, untuk sifatnya adalah sautul himari, dia isim ma'rifat. Itu boleh ala sifati menjadi sifat li'annahu tasbih, karena ini persamaan ya. Famin sama, maka dari sini jaza'an wal ausofa yusifu jaza'an tu sifa an nakirata bihi, maka boleh engkau mensifati isim nakirah bihi dengan tasbih gitu. Begitu juga wa za'ama al-Khalilu rahimahullah annahu yajuzu ayyakula ar-rajulu
Begitu juga Imam Khalil rahimahullah itu menduga bahwa seseorang itu boleh mengatakan hada rajulun akhu Zaidin. Ini adalah laki-laki yang menjadi saudaranya Zaid. Ida aratta an syabha yusabbihu. Ida aratta an tusyabbihahu bi akhi Zaidin. Manakala engkau menghendaki untuk menyerupakan laki-laki tadi dengan saudaranya Zaid. Itu. Ya mungkin pendapat ini mungkin masih kalian bingungi. Kita baca yang selanjutnya, ini saya yakin kalian paham. Nakola Ar-Radi, Imam Radi, ini bacanya Radi kalau nggak salah ya, nggak mungkin Imam Ridho ya. Imam Radi itu menukil pendapat sebagian ulama nahwu dari Kufah mengenai kebolehan isim nakirah disifati dengan isim ma'rifat itu di dalam urusan madah memuji, auzam atau mencela. Ya, istishhadan biqaulihi ta'ala. Nah, untuk dalilnya adalah ini firman Allah Ta'ala di surat Al-Humazah ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Di situ lafaz kulli humazah atau humazah ya. Humazah itu disifati dengan lumazah untuk sifat yang pertama. Kemudian untuk sifat yang kedua adalah alladzi ya. Faja'alu, maka ulama di sini itu menjadikan alladzi wa huwa ma'rifat, yang mana ini isim ma'rifat dijadikan sebagai sifatan, sebagai sifat li humazah untuk lafaz humazah, yang mana lafaz humazah ini adalah wa huwa nakiratun. Isim nakirah. Nah, sehingga dari sini kita bisa menemukan ya, kalau misalkan kasus isim nakirah disifati dengan isim ma'rifat, itu ternyata ada di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Humazah. Sehingga untuk redaksi doa setelah hadan yang waba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah, itu boleh gitu. Cuman kalau misalkan saya ditanya apakah Ustadz setuju dengan pendapat ini? Setuju. Namun untuk saya pribadi itu tetap pada keyakinan pertama saya, yaitu ketika sifatnya itu nakirah maka mausufnya juga nakirah, ketika sifatnya itu ma'rifat maka mausufnya juga ma'rifat. Itu. Jadi itu untuk konten di video kali ini, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya dengan pembahasan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.